untuk IDP Dahlan di Pilkada ini? Ya, pada prinsipnya kehadiran saya adalah perintah partai. Wajib seluruh instrumen kader Golkar untuk memenangkan IDP Dahlan, yang mana ya pada saat ini semakin kondusif ya perkembangan kader-kader Golkar baik di Dompu maupun di kabupaten. Nah ini yang perlu dipertahankan oleh seluruh simpatisan dan kader-kader Golkar. Ada misinya paling esensial? Yaitu perintah partai semuanya diwajibkan, maka saya datang untuk memperkuat baik itu yang di kota, yang kader-kader untuk bergerak. Nah begitu juga yang di kabupaten, yang di Dompu, di Sumbawa. Nah kebetulan karena saya ini sebelumnya juga menjadi pengurus DPP dan mempunyai networking jaringan di Pulau Sumbawa. Nah ini makanya langkah-langkah yang kita koordinasikan. Yang tertarik saya dapat isu terbaru ada misi kerakyatan yang cukup kuat sehingga Golkar ini bersatu. Nah memang program-program kader Golkar baik kota maupun kabupaten sebenarnya beririsan yang sama, yaitu penguatan pada pemberdayaan masyarakat dan kesehatan pendidikan. Nah itu bisa terpotret pada periodisasi IDP dengan membangun berapa kantor puskesmas di kecamatan-kecamatan dan diikuti juga oleh saya di Kota Bima. Nah ini mainstream ini memang menjadi satu pijakan ya, masyarakat kita bisa miskin kalau sakit, makanya langkah-langkah perbaikan di bidang kesehatan itu sangat fundamental yang dilakukan. Selain itu? Nah, selain itu juga kerjasama yang terjalin antara saya dengan Umi Dinda, ya sama-sama kita pergi ke kementerian. Berapa kita datang di kementerian yang sama, yaitu ke PDT, masalah anggaran dana desa, ya, yang sudah kita pernah schedulekan bersama. Artinya tidak ada lagi dikotomi antara kota dan kabupaten, tapi artinya berbicara kerangka Bima sesungguhnya. Artinya Pak Wali ini ada sinergitas ya, Pemkot dengan Pemkap. Enggak, karena sama-sama frame adalah kader Golkar. Kader Golkar, Ya, makanya kita bersinergi dalam membangun networking dengan kementerian-kementerian yang ada. Pak, mungkin bisa dipertegas lagi, tadi yang menarik soal puskesmas. Kota Bima baru membangun 2 puskesmas dan sekarang 3. Artinya berguru ke kabupaten sudah membangun ada Ya kita ya harus memang banyak belajar dari kabupaten, karena puskesmas yang cukup memadai dan kondusif dibangun oleh Umi Dinda. Nah saya harus berguru kepadanya, gitu, sehingga kita bisa bangun 3 puskesmas dalam 2 tahun. Nah beliau dalam 5 tahun 18 kecamatan yang dilakukan. Ini kan prestasi yang luar biasa, yang tidak mampu dilakukan oleh kepala daerah dimanapun yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ada prestasi lain misalnya kalau saya pernah dengar juga Pak Wali bilang bahwa peningkatan PAD di era kepemimpinan Dinda Dahlan ini yang setiap tahun juga semakin signifikan. Apa itu juga merupakan sebuah prestasi luar biasa. Ketimbang kota, luas wilayahnya sangat luas, kalau kabupaten kota kan sedikit. Ya memang wilayah kota ini hanya 1%. Wilayah kabupaten itu luasnya 18% dari seluruh wilayah se-NTB. Dengan anggaran yang dirasakan hanya 1,9 kalau tidak salah ya. Iya. Nah ini tidak bisa mendongkrak yang luar biasa karena wilayah yang terlalu luas. Nah jika dibandingkan kota yang hanya 1% dengan anggaran sekitar 800 miliar, nah bisa terlihat. Nah ini problem khusus, makanya banyak di daerah-daerah yang luas perkembangannya ya tidak secepat daerah-daerah yang kecil kayak Kota Bima ini. Nah, tapi satu hal yang signifikan daripada kabupaten menurut saya, infrastruktur tertata dengan baik dan pelayanan publik yang luar biasa. Nah, artinya bisa diraih berbagai prestasi yang ditunjukkan di dalam inovasi-inovasi. Nah, ini kan satu kinerja-kinerja yang luar biasa
Belum lagi bicara soal WTP, kemudian bagaimana membebaskan masyarakat dari kemiskinan, termasuk BPJS 300-nya ribu ya, sudah dilakukan, dan satu lagi masalah puskesmas. Ini prestasi luar biasa, dan atas nama Partai Golkar. Pak Wali mau bilang apa? Nah, karena memang di Partai Golkar kita lebih frame-nya lebih mementingkan urusan kerakyatan. Nah, ini yang dititik beratkan, makanya jangan sampai bahwa sebagai satu politisi Golkar itu mencederai rakyat. Makanya politik kita politik santun. Makanya setiap kader-kader Golkar pasti lebih mengedepankan kesantunan. Nah, ini sebagai modal dasar kita semua. Tetapi ada juga yang bilang bahwa ini rival, yang bilang bahwa pemerintahan 5 tahun IDP Dahlan gagal membangun daerah tanpa memberikan komparasi dan gambaran yang jelas. Kalau di mata Partai Golkar sendiri seperti apa? Ya, ukuran kegagalan itu kalau ekonomi di pemerintahan itu stuck, itu kategori gagal. Tapi kalau roda pemerintahan jalan, ya, pendapatan daerah semakin meningkat, nah pelayanan publiknya cukup baik, nah itu hal yang luar biasa. Dan itu faktanya? Ya, itu fakta. Faktanya, real. Sekaligus sebagai antitesa dari stigma yang dibangun oleh rivalitas itu. Nah, kalau melihat itu perspektif yang sangat subjektif. Ya. Gitu. Nah, bicara tentang orang berkuasa dinilai itu diuji dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan seseorang. Nah, sampai hari ini alhamdulillah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih begitu tinggi sekali. Terhadap IDP Dahlan masih sangat tinggi. Ya. Oleh mungkin ini terakhir ya. Jadi satu lagi, sudah bertekad berjuang keras akan memenangkan IDP Dahlan. Orang percaya bahwa Pak Wali punya konstituen yang sangat real di 2 periode DPR RI. Langkah-langkah yang akan dilanjutkan seperti apa dan himbauannya seperti apa pada konstituen, terutama di keluarga-keluarga yang ada di kabupaten misalnya. Nah, insya Allah masyarakat kita tidak saja orang yang berinteraksi dengan saya. Insya Allah masyarakat ini bisa menilai. Walaupun banyak kader-kader terbaik di Kabupaten Bima, tapi masyarakat merasa bahwa Golkar ini lebih memayungi mereka. Karena bisa kita bayangkan dari periodisasi DPR yang begitu kuat sekali sampai terakhir di periodisasi Widinda. Artinya masyarakat menerima keputusan-keputusan baik itu pelayanan publik yang dilakukan dengan adanya bangun masjid. Ya, insya Allah 2021 juga kalau tidak salah saya berdialog dengan kementerian, ya, akan dibangun jembatan Lewi. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dengan anggaran ratusan miliar. Nah, ini tidak gampang meyakinkan instrumen di pusat kalau tidak ada kerja-kerja daripada pemerintah di dalam pemerintahan. Maaf Pak Wali, pertajam sedikit pertanyaan dari visioner. Karena Pak Wali pernah jadi DPR RI 2 periode, tentu konstituennya ada di seluruh wilayah kabupaten. Langkahnya ini Pak Wali, langkah real 1-2 hari ini. Selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten. Ya, pendapat mereka ya, cukup baik, bahwa mereka hampir sampai hari ini tidak pernah lari dari Partai Golkar dan mendukung IDP. Nah, itu yang saya ketahui. Satu lagi mungkin masyarakat mendengar. Ini terakhir. Pak Wali kan melihat perkembangan di media sosial maupun ada laporan di media tentang bagaimana apresiasi sambutan masyarakat terhadap IDP Dahlan yang sangat ramai, jauh lebih ramai dari paslon lain. Maka pertanyaan berikutnya adalah seberapa yakin Pak Wali sendiri terhadap insya Allah ya kemenangan IDP Dahlan untuk saat ini kali-kali. Karena saya melihat begini, ada perbedaan antara kota dengan kabupaten. Di kabupaten ini ada masa tidur namanya. Dia militansinya tidak bersuara, tapi ditentukan nanti di TPS. Itu terjadi bertahun-tahun. Jadi bukan ukurannya mereka menyambut di jalan dan lain-lainnya. Jangan sampai kita salah menafsirkan
orang keluar dari rumah itu nonton, tapi diperspektifkan oleh kita mendukung. Nah ini yang salah estimasi di dalam kita menganalisis politik. Tapi tetap sangat serius mendukung DP Telan, dan dengan bismillah hari ini sudah menandikan datang dan sangat serius akan bergerak terus. Ya, ini sebagai kader Golkar ya pasti. Ya, sama. Akhirnya di luar wawancara, Pak.